Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewi Budi. Di video kali ini saya mau berbagi 5 tips cara disayang sama majikan. Dan buat cece-cece atau mbak-mbak yang mau berangkat ke luar negeri, gimana sih caranya supaya majikan itu sayang sama kita? Ada 5 tips yang mau saya bagikan kepada teman-teman atau cece-cece yang mau berangkat ke luar negeri atau ke Hongkong ya. Yuk simak videonya. Sebelum video ini dimulai, untuk kalian silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Perlu digarisbawahi ya guys, bahwasannya karakter majikan itu berbeda-beda. Dan semoga tips-tips yang mau saya bagikan ini berguna bagi kalian semua. Dan untuk tips yang pertama adalah kita itu harus sabar dan ikhlas. Karena kita hidup di Hongkong itu harus benar-benar memiliki kesabaran dan keikhlasan. Itu kunci utama hidup di Hongkong. Sabar itu sangat penting sekali ya guys ya. Karena menurut pribadi saya sendiri, menjaga lansia itu benar-benar harus butuh kesabaran. Karena mereka itu kembali lagi seperti anak kecil. Kadang mereka menyenangkan, kadang mereka menjengkelkan. Jadi saya merawat nenek itu saya anggap hiburan aja ya. Saya nggak mau terlalu emosi gitu ya kalau mereka masih menjengkelkan gitu ya. Saya nggak mau emosi, saya anggap happy aja biar saya tetap subur, biar awet muda dan tidak cepat tua gitu loh guys. Ikhlas dan sabar itu harus saling berhubungan ya, karena ikhlas itu dalam hal apa? Ikhlas dalam pekerjaan atau ikhlas dalam majikan cerewet. Banyak juga ya, ada ikhlas dalam menghadapi majikan cerewet, ikhlas dalam menghadapi pekerjaan yang banyak. Pokoknya masih banyak lagi ya. Jadi kita itu harus benar-benar harus sabar dan ikhlas. Memang dua kata sabar dan ikhlas itu sangat sedikit kata-katanya, tapi kita yang menjalaninya itu setengah modar. Dan sekarang kita lanjut aja ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah jujur. Jujur itu sangat penting ya guys ya. Karena orang sini nggak senang kalau kita nggak jujur. Jangankan orang sini ya, kita sendiri aja ya. Kalau dibohongin kita kan nggak suka, kesel ya. Nah makanya kita kerja di sini itu harus jujur. Contohnya, umpamanya majikan tanya kamar mandi udah dibersihin apa belum, kita jawab aja kalau belum dibersihin, kita jawab belum dibersihkan. Kita jawab dengan sopan, maaf nyonya, sebelumnya saya belum membersihkan karena saya belum sempat, masih ada kerjaan lain gitu ya. Jadi mereka senang kalau kita jujur itu. Dan sekarang lanjut tips yang ketiga ya. Tips yang ketiga adalah rajin. Maksudnya rajin itu kita harus inisiatif sendiri di kerjaan ya. Contohnya waktunya kita kerja ya kerja, waktunya kita makan ya makan, waktunya HP-an ya kita HP-an, tapi kita jangan lupa sama kerjaan. Kalau saya sendiri ya, majikan sudah berangkat kerja semua, ya saya juga mulai beroperasi kerja juga ya. Saya selesaikan, lebih baik saya selesaikan semuanya. Nanti kalau udah selesaikan kita juga yang enak, semuanya bersih, semuanya beres. Jadi kalau majikan pulang itu udah selesai semua dan kita juga senang kan.
Jadi kita kerja di sini itu harus yang teratur biar majikan itu lebih senang gitu ya. Jadi waktunya kita HP-an ya HP-an, jangan sampai kerjaan belum selesai terus HP-an, ya majikan ya otomatis kan nggak seneng gitu loh. Jadi kalau kita pengen disayang sama majikan itu ya kita harus kerja yang teratur, nggak harus nunggu disuruh ya, atau pokoknya waktunya kita kerja ya kerja, waktunya makan ya makan, waktunya HP-an ya HP-an. Kalau kita udah selesai kerja semua, ya baru saya pegang HP. Sekarang lanjut tips yang keempat. Tips yang keempat adalah jangan melawan atau jangan pokcoy. Jadi kalau majikan ngomong itu kita nggak boleh melawan atau kita harus merendah ya. Jadi kita harus ingat di posisi kita. Ya, yang namanya manusia ya itu mempunyai sifat ngeyel, keras kepala, dan ego yang tinggi. Kalau kita berhadapan dengan majikan, ya itu sifat yang ngeyel, keras kepala itu ya harus diturunin ya. Karena mau gimana pun kita di sini ikut orang, jadi nggak boleh semau gue ya. Jadi kita harus nurut dan menuruti peraturan orang sini ya, dan kita harus bisa menyenangkan, mengambil hati majikan ya. Jadi kita kerja di sini itu bisa menyenangkan hati majikan, dan kita juga bisa kerja di sini itu bisa merasa tenang, happy gitu. Kalau misalnya majikan itu marah-marah tanpa alasan ya, ya itu kita harus melawan, harus ngomong gitu ya. Jadi jangan diam aja. Kalau majikan marah-marah tanpa alasan, ya kita harus ngomong, jangan diam saja. Itu kita bisa melawan itu. Jadi biar mereka nggak tuman gitu ya, nggak apa itu, nggak nginjek-nginjek kita gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat posisi di mana kita harus menjawab atau melawan majikan ya. Lanjut ke tips yang kelima, yang terakhir ya. Tips yang kelima adalah etika yang baik atau sopan santun yang baik. Jadi etika atau sopan santun itu mencakup banyak hal ya, nggak cuma satu. Jadi seperti cara ngomong. Cara ngomong itu kita juga harus pakai sopan santun ya. Cara ngomong, makan, berpakaian, dan masih banyak hal lainnya ya yang harus sopan. Contoh ya, etika berbicara di depan majikan. Jadi kita itu harus berbicara dengan logat yang ini ya, yang sopan. Jadi kita apa-apa itu harus ngomong engkoy, permisi gitu. Jadi kalau kita ngomong itu harus nyenengin majikan. Jangan sampai kita ngomong nada keras terus mata melotot ya, otomatis ya majikan nggak senang lah. Dan sekarang etika cara berpakaian ya. Waktunya kita kerja itu harus berpakaian yang sopan, yang enak dipandang gitu ya. Jadi kalau baju sih kaos oblong atau nutupin pantat, terus kalau celana ya harus nutupin dengkul. Jangan sampai ada majikan laki singsang atau ada koko terus kita pakai celana pendek pahanya kelihatan. Nah itu kan bisa majikan yang perempuan bisa risih kan melihat kita. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Kita harus berpakaian yang sopan dan enak dipandang. Nah sekarang lanjut ke etika makan. Kalau makan itu ya harus dihabiskan, dan jangan juga kalau waktu makan itu berkecap gitu ya, nggak boleh ya. Jadi kalau makan itu kita harus sopan. Kalau umpamanya kita nggak makan itu sumpit itu jangan ditancapin di nasi, itu nggak boleh. Jadi kita kalau
nggak makan itu ya setidaknya sumpit itu taruh di pinggirnya mangkok atau taruh di atasnya mangkok gitu. Jadi kalian harus benar-benar menjaga etika kalian di sini gitu guys. Nah, mungkin sekian dulu tips-tips dari saya. Semoga bisa membantu kalian semua. Yang terpenting sebenarnya di antara ikhtiar-ikhtiar itu adalah doa. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga majikan kita semua baik dan dilancarkan rezeki kita selama kerja di sini. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.